Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 4 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Parallel Adder dan Parallel Subtractor. Saya sebagai moderator akan membacakan materi pertama, yakni Parallel Adder. Parallel adder adalah rangkaian penjumlahan dua register yang telah dikonversikan ke dalam bilangan biner. Anggap ada dua bilangan register, yakni A dan B, yang masing-masing terdiri dari 4 bit, yakni A3, A2, A1, A0 dan B3, B2, C1 dan B0. Penjumlahan kedua bilangan register itu dapat dinyatakan pada gambar di samping. Teman-teman bisa melihatnya. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman kelompok saya. Dengan ini dipersilakan. Jadi rangkaian paralel adder terdiri dari sebuah half adder pada LSB dari masing-masing input dan beberapa full adder pada bit-bit berikutnya, ya. Jadi prinsip kerja dari parallel adder itu adalah penjumlahan yang dilakukan mulai dari LSB, dan jika hasil penjumlahan itu desimal atau 2 atau lebih ya bilangannya, jadi maka bit kelebihan disimpan pada carry out, ya, sedangkan bit yang di bawahnya akan dikeluarkan oleh summary, begitu seterusnya menuju MSB, ya. Baik, jadi selanjutnya itu adalah parallel subtractor. Jadi parallel subtractor ini merupakan modifikasi dari rangkaian parallel adder dengan mengimplementasikan prinsip two's complement. Sebagai contoh, pengurangan 5 dikurang 2 itu sama saja dengan penjumlahan 5 ditambah minus 2. Proses pengurangan 2 buah bilangan biner dapat dinyatakan sebagai contoh seperti yang tertera pada gambar, di mana min B0, B1, B2, dan B3 itu merupakan bilangan negatif dari B0, B1, B2, dan B3 yang dilakukan dengan menggunakan prinsip two's complement. Jadi pada intinya prinsip kerja parallel subtractor ini merupakan rangkaian parallel adder yang salah satu inputnya diubah menjadi negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, seperti teman-teman bisa lihat sendiri, kita sudah masuk pada materi rangkaian parallel subtractor. Nah, di sini saya, Ade Ega Ramadan, akan menjelaskan beberapa materi tentang rangkaian parallel subtractor. Pertama-tama, di sini sudah ada gambar dari rangkaian parallel subtractor di sebelah kiri. Nah, di situ kita bisa lihat adanya gerbang XOR di sebelah kiri di masing-masing input full addernya. Rangkaian XOR ini mendapat input dari sub. Nah, subnya itu merupakan yang garis vertikal di sebelah kiri. Jika input sub diberi nilai 1, maka rangkaian XOR mengubah input B menjadi kebalikannya, dan bersama dengan itu input sub tersebut juga dimasukkan ke Cin, sehingga nilai input B menjadi two's complement-nya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, di situ di garis vertikalnya ada beberapa titik. Di titik yang pertama, dia menjadi input di gerbang XOR yang pertama. Titik yang ketiga, dia menjadi input gerbang XOR yang kedua. Titik yang keempat, dia menjadi input di gerbang XOR yang ketiga. Dan yang paling ujungnya itu, bagian ujung itu, dia menjadi input di gerbang XOR keempat. Nah, berbeda dengan titik yang kedua, dia itu menjadi input Cin. Mungkin kita bertanya, kenapa cuma ada satu input Cin di sini? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena input Cin yang dari subnya itu dia menjadi Cout. Nah, yang Cout yang pertama itu dia menjadi Cin lagi kembali ke yang kedua.
Dan yang cout yang kedua itu dia menjadi C-in lagi kembali yang ketiga, dan jadi cout lagi, dan cout-nya itu menjadi C-in lagi yang keempat. Nah, yang C-in keempat itu menjadi cout-nya. Nah, jadi rangkaian ini terdiri dari kombinasi rangkaian half subtraktor dan full subtraktor untuk melakukan operasi pengurangan lebih dari 1 bit. Untuk melakukan pengurangan biner, bilangan input harus diubah menjadi komplement yang kedua, sehingga dibutuhkan inverter. Rangkaian inverter dapat dibuat dengan menggunakan gerbang XOR yang tadi. Nah, dari sini berapa kali disebutkan ada yang namanya twos complement atau komplement kedua. Mungkin kita bertanya, apa sih itu twos complement? Atau seperti apa sih itu twos complement? Nah, dalam pengurangan bilangan biner, pertama-tama diubah dahulu ke bentuk bilangan satu komplement, kemudian ditambahkan dengan angka 1. Nah, adapun cara mengurangkan menggunakan metode dual complement adalah langkah yang pertama itu ubah bilangan yang dikurangkan ke dalam bentuk bilangan 2 komplement. Langkah kedua, lakukan operasi penjumlahan pada kedua bilangan. Yang langkah yang ketiga, jika bilangan yang dipinjamkan atau carry bernilai 1, maka bilangan itu merupakan jawaban yang bilangan positif. Namun jika bilangan carry bernilai 0, maka jawaban merupakan bilangan negatif. Lalu diubah menjadi twos complement. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai rangkaian paralel subtraktor. Nah, kita lanjut pada materi berikutnya. Baik, di sini kita akan mencoba contoh soal dari parallel adder. Misalnya, 1011 ditambah dengan 0100. Nah, kita coba dengan parallel adder seperti ini. Biasanya, untuk penjumlahan parallel adder kita itu menggunakan aplikasi yang bernama Logisim. Tapi untuk sekarang kita coba dengan tulis tangan secara manual. Jadi di sini 1011 0100. Sini kita masukkan bilangan ke input untuk A-nya dan B-nya. Di sini untuk 0100 di sini kita tulis 0100, terus di sini 1011. Ya. A1-nya yang ini, yang satu ini. 1 ditambah dengan 0. Jadi di sini turun 1. Karena 1 ditambah 0 itu 1 dan tidak ada sisanya, maka di sini turunnya 0 di sini. Untuk cout-nya turun ke C-in-nya tetap 0. Lalu 0 ditambah 1 itu 1 juga. Sama seperti sebelumnya, tidak ada sisanya. Untuk 1 ditambah 0 itu tetap sama 1. Dan masih tidak ada sisanya. Untuk 0 ditambah 1 itu juga 1 dan tidak ada sisanya. Nah, tinggal 1 output di sini. Di sini karena dari awal memang si outnya itu dia itu bernilai 0 dan tidak pernah bernilai 1, maka di sini dari sini turun si outnya 0, dari sini juga turun 0, sini juga turun 0, sini turun 0, maka outputnya pun juga 0. Jadi hasil dari 1011 ditambah 0100 itu adalah 1111. Kita lanjut ke materi berikutnya. Kita coba masukkan angkanya. Angka soalnya itu kita masukkan angkanya ke rumus ya. Jadi begini, ini A-nya, ini B-nya. Tuh, karena nah kan ini sudah 0. Jadi 0 0 1. Jadi sini A, sini B. Bos keberapa? 0. Berarti kita 0 0 ya. Nah, ini B, ini D-nya. Yang ini D. Ini jadi kalau kita masukkan di sini juga berarti sini 0,
sini berapa? 1. Tuh. Summary-nya ini 1. Kenapa bisa 1? Jadi yang ini satunya yang dipinjam dia menjadi carry in, ya, menjadi carry in. Ini 0, ini juga 0. Nah, kita angka A, B-nya itu dimasukkan ke rumus, ya, terus dioperasikan sesuai dengan rumusnya. Kalau paralel address itu tambah, kalau subtraktor itu kurang, ya. Terus kita masukkan angka-angkanya di tempatnya B, tempatnya A, kita masukkan angkanya semua, ya. Kemudian kita masukkan hasilnya juga di sini, summary-nya di sini, ya. Kita masukkan. Nah, ini juga yang dipinjam tadi di sini, ya, ini pinjam. Nah, gitu. Jadi kita sudah tahu bagaimana urutan mengerjakan soal beginian. Dan semoga penjelasan ini terbantu. Semoga penjelasan ini jelas, ya. Oke, sekian. Jadi ini adalah simulasi rangkaian paralel adder yang telah kami simulasikan pada aplikasi Logisim. Jadi sesuai yang terlihat terdapat 3 adder di sini, yang mana yang pertama merupakan half adder. Jadi half adder ini membutuhkan 2 input dan menghasilkan 1 bit atau 1 sum. Kemudian berbeda dengan full adder yang itu terjadi pada adder yang kedua dan yang ketiga pada rangkaian ini. Full adder ini membutuhkan 3 input. Jadi carry out pada half adder yang pertama itu masuk sebagai carry in pada full adder yang ketiga, sehingga dapat membentuk 3 input untuk full adder yang kedua dan yang ketiga. Jadi ketika kita uji, kita masukkan input 101 ditambah 110, maka hasil akhir sumnya itu menghasilkan 1011. Sedangkan pada simulasi rangkaian paralel subtraktor, berbeda dengan rangkaian paralel adder, input pada paralel subtraktor ini tidak boleh terbalik, yang mana misal seperti pada paralel adder A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Ketika paralel subtraktor inputnya dibalik, maka hasilnya juga akan ikut berbeda. Dan pada paralel subtraktor ini terdapat sign bit, yang mana sign bit ini merupakan bit tambahan yang berfungsi sebagai penanda apakah sum ini merupakan bernilai positif atau negatif. Karena pada sistem komputer atau pengoperasian biner tidak terdapat simbol positif atau negatif, maka sign bit ini sebagai penandanya. Ketika sign bit ini bernilai 1, artinya sum ini bernilai negatif. Namun ketika sign bit ini bernilai 0, maka sum ini bernilai positif. Dan sign bit ini tidak selalu berada pada bit terakhir, melainkan bisa saja terdapat pada bit ketiga. Ketika kita menginputkan 2 bit saja pada input, maka sign bitnya itu berada pada bit ketiga. Contohnya itu kita uji dengan masukkan input 1 dikurang 11. Jadi sign bitnya ini terdapat pada bit ketiga karena input yang kita masukkan itu hanya berisi 2 bit. Jadi sign bit ini kita abaikan saja, sehingga sign bitnya ini berada pada bit ketiga. Dan pada bit ketiga ini bernilai 1, maka sum ini hasilnya itu negatif 10.